Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Bagi kalian yang sedang belajar membuat desain aplikasi multimedia interaktif, video ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan kemana-mana dan tetap stay di channel saya. Halo, kembali di channel Laptop Sugus. Pada tutorial yang keempat ini, kita akan melanjutkan desain halaman untuk submateri. Nah, untuk halaman submateri itu mengacu pada halaman materi yang sudah kita buat pada tutorial yang sebelumnya. Di sini ada 4 pilihan materi, jadi kita akan menambahkan 4 halaman untuk masing-masing pilihan materi. Dan ini adalah contoh yang sudah jadi untuk halaman submateri, di mana bagian atas ada title, kemudian seperti biasa ada button untuk kembali ke menu utama, dan ada satu tambahan button untuk ke halaman pilihan materi. Oke, langsung saja kembali buat dokumen baru, klik File, New. Pengaturan dokumennya masih sama, ActionScript 2.0, kemudian untuk lebar 1024 dikali 768. Seperti biasa, saya akan ambil beberapa bagian yang sama di setiap halaman, mulai dari background, kemudian title, kemudian ada button menu, dan background area content. Saya akan copy layer agar lebih cepat di sini. Kemudian untuk bagian title, ini adalah materi 1. Materi 1 di sini copy dan paste teks. Kemudian untuk icon pada bagian title submateri ini menggunakan icon buku ya, icon yang sama pada tampilan button pilihan materi nantinya. Saya akan ambil dari library file materi. Nah, ini dia icon buku. Dan seperti biasa saya akan lakukan swap object. Jadi ini saya hapus dulu. Saya masuk ke dalam objek simbol grafik, seleksi objeknya, lalu pilih swap pada bagian properties. Atau bisa juga klik kanan pada objek, lalu pilih swap bitmap. Nah, perintah ini sama-sama menampilkan panel swap bitmap. Pilih icon yang digunakan, lalu klik OK. Jangan lupa mengatur align. Kalau sudah, kembali ke timeline utama. Nah, bagian title sudah, kemudian button yang di sebelah kiri. Di sini ada tambahan button untuk kembali ke halaman pilihan menu materi. Nanti kembali ke halaman ini ya. Sedangkan untuk button home ini kembali ke halaman menu utama. Saya akan duplikat layer button menu ini. Saya beri nama di sini button back materi. Kemudian hasil duplikatnya saya geser, kurang lebih posisinya di sana. Nah, ini sebelum diubah ikonnya, perlu diduplikat karena di sini masih satu objek. Di bagian library ini masih satu objek. Nah, ini perlu dibuat duplikatnya agar terpisah. Klik kanan, kemudian pilih duplicate symbol. Saya akan beri nama di sini icon back materi. Nah, setelah itu barulah bisa diubah ikonnya. Masuk ke dalam simbol, kemudian lakukan swap object seperti biasa.
Saya pilih icon folder. Atur posisinya. Ya, kalau sudah, kembali ke timeline utama. Oke, sampai di sini bagian atas atau bagian title dan button tambahan di bagian kanan untuk halaman submateri sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan yang namanya komponen flash. Nah, komponen ini namanya scroll pin. Jadi di bagian ini kita menggunakan komponen yang sudah tersedia di flash namanya scroll pin. Kita lihat dulu contohnya. Nah, ini adalah komponen yang digunakan ya. Jadi ada bentuk kotak di area konten ini. Ini namanya scroll pin. Apa itu scroll pin? Saya sudah pernah membahasnya dan bagaimana cara menggunakannya. Kalian bisa simak pada video tutorial saya yang berjudul Tutorial Membuat Konten dalam Satu Halaman. Oke, kembali ke dokumen project. Saya akan buat layer baru dulu. Di sini ada satu layer yang belum terpakai. Nah, di sini saya berikan nama panel scroll. Tampilkan panel komponennya ya di kategori user interface. Cari yang namanya scroll pin. Drag ke area stick seperti itu. Kemudian untuk ukuran, ini sesuaikan dengan ukuran desain masing-masing ya. Saya akan mengambil ukuran lebih kecil dari area konten di sini. Saya set ukurannya sekitar 950. Ini lebarnya. Kemudian untuk tingginya sekitar 500. Nah, untuk ukuran ini kemungkinan akan berbeda jika kalian membuat area kontennya tidak sama dengan saya. Oke, komponen flash untuk scroll pin sudah masuk ke stick. Sekarang tinggal memasukkan materinya ya, konten materinya. Nah, agar bisa masuk ke dalam komponen scroll pin, kita harus membuat yang namanya objek simbol movie clip untuk menampung isi konten materi, baik itu berupa teks, gambar, termasuk juga ada button nanti di dalamnya. Nah, untuk itu kembali buat objek simbol yang baru. Di sini saya akan membuat simbol movie clip melalui panel library. Saya akan buat melalui perintah new symbol yang ada di panel library. Nah, di sini create new symbol. Untuk nama diperhatikan, nama pada simbol ini nanti akan digunakan atau akan dimasukkan ke dalam pengaturan komponen scroll pin. Jadi perhatikan dalam menggunakan nama simbol. Sebagai contoh saya akan gunakan nama konten. Pilih type-nya movie clip. Lalu tampilkan pengaturan yang lebih lengkap. Klik advance di bawah ini. Nah, di sini ada pengaturan yang harus diisi. Checklist export for action script. Nanti di bagian kolom identifier akan otomatis mengikuti nama simbol yang digunakan. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini kita sudah langsung dibawa ke dalam objek simbol movie clip. Jadi kita tidak perlu lagi masuk ke dalam objek movie clip. Nah, ini kita sudah berada di dalam objek movie clip. Saya akan mengatur warna sticknya dulu karena warna backgroundnya putih, jadi agar lebih kelihatan area kontennya ya. Saya akan gunakan warna lain seperti ini. Dan di bagian ini kita perlu menampilkan yang namanya penggaris. Ya, penggaris ini ada di menu View, Checklist, Rulers. Nanti akan tampil penggaris di bagian atas dan kiri. Kenapa harus menampilkan penggaris? Karena acuannya di sini adalah koordinat sumbu X dan Y di angka 0. Nah, saya akan buat layer background dulu untuk di bagian ini. Saya beri nama background. Silakan buat background, saya gunakan rectangle tool. Background dengan warna putih.
Nah, perhatikan posisinya di sini. Acuannya adalah sumbu X dan Y di angka 0. Untuk lebih mudahnya bisa menggunakan align, rata kiri dan rata atas. Ya, perhatikan di bagian position and size, sumbu X dan Y 0. Nah, untuk lebarnya di sini, saya mengambil ukuran di angka 937 ya. Nah, ukuran ini juga sudah saya set sebelumnya, jadi mungkin ukuran desain yang kalian buat mungkin akan berbeda. Dan tingginya menyesuaikan dengan banyaknya konten nanti. Sementara saya akan buat sekian. Nanti jika lebih, kita bisa atur kembali. Dan ini sementara saya akan kunci agar tidak terseleksi area background-nya, agar tidak bergeser. Kemudian saya akan buat layer baru untuk menampung konten. Saya beri nama konten. Nah, di layar yang baru inilah kita susun layout untuk bagian materi, bagian isi materi. Kita lihat dulu contoh yang sudah jadi. Di sini saya akan masuk ke dalam movie clip content. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini adalah contoh layout yang saya buat. Silakan bisa mengikuti ini atau boleh membuat variasi yang berbeda. Saya buat zigzag ya, gambar, teks, kemudian teks, gambar, lalu gambar, teks. Dan di bawahnya ada button nanti untuk menampilkan halaman video. Oke, kembali ke dokumen project. Ini untuk backgroundnya sepertinya kurang terang ya. Saya buat warna putih. Ya, seperti itu. Nah, lanjut di layar konten. Silakan masukkan gambar yang saya berikan sebagai bahan. Nah, ini. Saya masukkan gambar yang pertama, gambar dengan nama M1. Di sini saya berikan batasan untuk bagian kiri di 50 dan bagian atas juga 50. Ya, jadi saya memberikan sedikit margin. Ini saya atur sekian. Kemudian saya akan masukkan teksnya. Di sini saya gunakan teks yang sudah saya siapkan. Silakan gunakan juga bahan-bahan yang berupa teks yang saya berikan dalam format Word. Bagian konten ini saya jadikan satu layer semuanya ya, jadi tidak perlu dipisah per layer karena nanti akan ditampilkan secara bersamaan. Saya akan jabarkan di sini dan batasan kanannya saya akan buat sampai di angka 850. Nah, untuk di sini teksnya saya gunakan Arial. Kemudian stylenya reguler, size-nya saya pilih sekitar 18, dan color-nya sudah pasti hitam ya. Oke, ini saya zoom sedikit. Nah, di bagian ini saya akan atur sedikit penempatan teksnya. Di bagian ini saya buat bold italic. Nah, seperti itu.
Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di bagian bawah, ini mungkin saya naikkan sedikit biar lebih hemat space. Nah, seperti itu. Di bagian bawah di sini ada frame dan teks untuk menerangkan bahwa ini adalah button untuk ke tampilan video. Saya akan copy teks ini. Nah, seperti itu. Ya, saya akan buat framing. Saya gunakan rectangle tool. Ini hanya stroke saja, warna hitam dan fill-nya kosong. Stroke-nya sekitar 2 poin. Nah, saya buat sebatas area itu ya. Kemudian di bawahnya di sini ada button. Nah, untuk button saya akan ambil ikonnya dari library contoh yang sudah ada. Nah, di sini icon play video. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih posisinya di sana. Nah, ini contoh ya. Jadi ini belum membahas bagaimana membuat button. Saya hanya menempatkan ikonnya saja. Bahwa nanti buttonnya itu menggunakan icon yang sudah dimasukkan. Oke, sampai di sini bagian konten nanti yang akan masuk ke panel scroll pane atau komponen scroll pane sudah jadi. Kalau sudah, kembali ke timeline utama. Nah, selanjutnya kita atur parameter komponen scroll pane-nya. Seleksi objek scroll pane-nya yang sudah masuk di stage. Perhatikan di bagian properties. Nah, di sini ada content path. Nah, content path ini adalah nama dari objek simbol movie clip yang sudah berisi konten materi tadi. Di sini saya menggunakan nama konten ya. Jadi di sini ketikkan konten. Kemudian untuk pengaturan di bawahnya, ini biarkan 520. Di bagian horizontal scroll policy, di sini saya akan pilih off. Dan lalu di bagian vertical line scroll dan peak scroll size-nya saya akan balik. Di sini angka 20 dan di bawahnya 5. Ya, selebihnya masih tetap sama. Oke, sampai di sini disimpan dulu. Simpan ke format FLA. Klik file, save as. Simpan di folder project sebelumnya. Saya berikan nama materi 1 karena ini adalah submateri yang pertama. Ini baru submateri yang pertama. Jadi saya buat materi 1. Sebagai tambahan untuk penamaan file juga, kalau bisa menggunakan satu kata saja. Kalau misalnya ada penomoran, dibuat nyambung agar nanti tidak bingung ketika menggunakan action script. Oke, kalau sudah, klik save. Nah, untuk melihat hasilnya, kita perlu melakukan test movie. Klik menu kontrol, kemudian pilih test movie, lalu pilih tes. Atau bisa juga dengan melakukan kontrol enter. Nah, seperti ini ya. Jadi, materi yang sudah dibuat dalam objek simbol movie clip, ini sudah masuk ke dalam scroll pane ya, panel scroll. Nanti ini bisa di-scroll menggunakan mouse atau di bagian ini di-scroll ya.
Nah, sampai di sini konstruksi untuk layout halaman submateri yang pertama sudah selesai. Nah, untuk halaman submateri kedua, ketiga, dan keempat, caranya juga sama. Jadi nanti kalian bisa lebih mudah dengan cara menyimpan baru atau melakukan save as. Ya, jadi file materi 1 atau submateri 1 ini sudah jadi. Agar tidak membuat ulang atau membuat konstruksi ulang, silakan di save kembali, save as. Nah, di sini berikan nama materi 2. Klik save, kemudian bagian titelnya diubah, dan bagian kontennya diubah, masuk ke dalam objek movie clip. Nah, karena objek movie clipnya tidak ada di stick, jadi tampilkan panel library, lalu masuk ke dalam objek simbol movie clip, double klik. Ya, nanti akan masuk ke area movie clip. Nanti silakan diedit di sini, diganti konten materi untuk submateri 2. Dan begitu seterusnya untuk materi ketiga dan keempat. Nah, untuk halaman submateri 2, 3, dan 4 itu caranya sama, langkah-langkahnya sama. Nanti yang perlu disesuaikan adalah isi dari halaman materinya. Jadi semua konstruksinya sama, semuanya masih menggunakan icon-icon yang sama. Dan ingat, setelah menyimpan ke dalam format FLA, untuk melihat hasilnya silahkan dilakukan test movie. Untuk file-file yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan dari awal, yang masih dalam format FLA, itu juga bisa dilakukan test movie, sehingga menjadikan format SWF. Nah, selanjutnya kita buat lagi desain layout yang akan menampilkan materi dalam bentuk video. Kembali buat dokumen baru, klik File, New. Pengaturannya masih sama, ukuran 1024 dikali 768. Seperti biasa, saya akan copy layer dari file yang sudah jadi, karena di sini desain layoutnya semua masih sama. Hanya saja di sini pada bagian title, ini ada penambahan button di sebelah kiri titelnya. Nah, buttonnya di sini berupa tanda panah ya. Kita lihat dulu contoh yang sudah jadi. Nah, ini halaman yang nantinya akan menampilkan konten materi dalam bentuk video. Jadi sengaja dipisahkan agar tampilan videonya lebih lebar, lebih luas. Dan ini ada tambahan button tanda panah. Ini nanti akan mengarah ke halaman materi yang sudah kita buat tadi ya, yang sudah dikemas menggunakan scroll pin. Materi yang berupa teks dan gambar. Jadi topiknya masih sama. Ini materi 1 ya. Hanya saja nanti beda format. Yang ini khusus menampilkan video. Oke, kita kembali ke dokumen yang baru. Di sini saya akan duplikat layer objek button yang sudah ada ya. Saya akan duplikat layer button back materi ini. Untuk namanya saya akan gunakan nama button back. Nah, ini juga harus diduplikat simbol. Klik kanan, duplikat simbol. Saya beri nama icon back. Untuk ikonnya akan saya ambil dari library file yang sudah jadi. Ini nama filenya video 1. Nah, untuk ikonnya di sini icon tanda panah, namanya right arrow. Seperti biasa, saya akan lakukan swap objek. Masuk ke dalam objek simbol, klik objeknya, lalu klik swap.
pilih icon yang akan digunakan. Dan jangan lupa atur align. Nah, ini perlu dibalik dulu ya. Saya akan flip secara horizontal. Di sini kita bisa lakukan melalui menu modify. Kemudian pilih transform, lalu pilih flip horizontal. Nah, seperti itu. Ini saya posisikan di sebelah sini. Dan untuk titelnya saya akan geser kurang lebih sekian ya. Nanti jika perlu bisa diatur ulang lagi jaraknya agar sama seperti yang di sebelah kanan. Oke, bagian titel hanya itu penambahannya. Dan untuk area konten, nanti untuk insert videonya akan saya bahas pada tutorial berikutnya. Nah, ini disimpan dulu dalam format FLA. Klik File, Save As. Sama seperti nama file yang sebelumnya ya. Di sini ada materi 1, 2, 3, 4. Ini akan saya beri nama video. Dan ini adalah video untuk materi 1. Jadi saya akan berikan nama video 1. Nah, lakukan langkah yang sama juga untuk halaman materi video yang kedua, kemudian yang ketiga, dan yang keempat. Jadi, cara cepatnya bisa dilakukan dengan menyimpan ulang atau save as, kemudian edit kembali bagian titelnya. Nah, sampai di sini, desain layout untuk halaman submateri sudah selesai. Selanjutnya nanti akan saya bahas di bagian user interaktif, yaitu membuat desain button. Oke, terima kasih, sampai jumpa.